wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Muhammad Haidir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk mempresentasikan materi yang berjudul Filum Porifera. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Hanif, NPM 2021544, selaku moderator. Kemudian ada pula anggotanya, yaitu Husni dengan NPM 202154029, Zelda dengan NPM 202154032, dan terakhir Cynthia dengan NPM 202154022. Setelah berkenalan dengan anggota kelompok 6, mari kita lihat apa saja susunan dalam presentasi materi Filum Porifera ini. Materi yang akan dibahas meliputi ciri-ciri porifera, klasifikasi porifera, arus air dan bentuk tubuh, fungsi pemeliharaan, reproduksi, dan anggota filum porifera termasuk bunga karang. Selanjutnya, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Husni. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ciri-ciri filum porifera. Ciri yang pertama yaitu asimetris atau simetri radial superficial, di mana asimetri memiliki arti tidak simetris atau tidak sama kedua belah bagiannya. Yang kedua yaitu memiliki 3 jenis sel, di antaranya Pinacocytes, sel mesenchyme, dan Choanocytes. Pinacocytes merupakan lapisan sel di bagian luar tubuh spong, sedangkan Choanocytes adalah lapisan sel bagian dalam yang merupakan sel berpelagium atau memiliki ekor. Choanocytes inilah yang mengatur masuknya air ke dalam tubuh spong. Choanocytes memiliki kolar atau semacam rambut atau serabut yang letaknya di sekitar pelagium. Fungsinya adalah untuk menangkap sumber makanan yang diambil dari air yang dilewatkan. Jaringan di antara Pinacocytes dan Choanocytes merupakan lapisan gelatin yang disebut dengan mesohia. Yang ketiga yaitu rongga tengah atau serangkaian ruang bercabang di mana air bersirkulasi selama filter feeding. Filter feeding adalah subkelompok hewan pemakan suspensi yang makan dengan menyaring bahan tersuspensi dan partikel makanan dari air, biasanya dengan melewatkan air melalui struktur penyaringan khusus. Ciri yang keempat yaitu tidak ada jaringan atau organ. Namun, tubuh spon tersusun atas berbagai tipe sel. Sebagai contoh adalah Choanocytes, yaitu sel berflagella yang terdapat di dalam rongga spong coil. Itu klasifikasi filum porifera. Filum porifera adalah filum hewan yang aortanya sesil dan asimetris atau simetri radial. Badan terorganisir di sekitar sistem saluran air dan kamar. Sel yang tidak tersusun menjadi jaringan atau organ dan berjumlah sekitar 9.000 spesies. Yang pertama yaitu kelas Calcarea. Spikula terdiri dari kalsium karbonat. Spikula berbentuk jarum atau memiliki 3 atau 4 sinar. Berbentuk tubuh askon, lukon, dan sikon, dan tersebar di semua laut. Spong bertekstur berkapur, dan contohnya yaitu Grantia dan Leucosolenia. Yang kedua adalah kelas Hexatinellida. Itu spikula terdiri dari silika dan bermata 6. Spikula sering menyatu menjadi kisi yang rumit berbentuk cangkir atau pas. Bentuk tubuh sikon dan lukon ditemukan pada kedalaman 400 sampai 900 meter di daerah tropis Hindia Barat dan Pasifik Timur. Spon kaca dan contohnya adalah Upluctella. Yang ketiga adalah kelas Demospongiae. Spon berwarna cerah dengan spikula silika berbentuk jarum atau 4 rai atas spongin atau keduanya. Bentuk tubuh lukon tinggi dan diameter mencapai 1 meter, termasuk satu keluarga spon air tawar, Spongilidae, dan spon mandi. Contohnya adalah Ciliona dan Spongilla. Yang keempat adalah kelas Homocleromorpha, yaitu secara anatomi sederhana, spikula kecil atau bentuknya sederhana atau tidak ada, berada pada kedalaman mulai dari laut dangkal hingga kedalaman 1000 meter. Contohnya adalah Oscarella dan Plakina. Itulah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudara Husni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zelda. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk tubuh dan arus air spons. Secara umum, struktur spons itu tersusun atas oskulum, mesohil, spongosol, koanosit, amebosit, dan spikula. Di mana oskulum ini merupakan muara tempat keluarnya air, spongosol merupakan rongga bagian tengah tubuh porifera, koanosit merupakan sel leher yang berfungsi untuk mencerna makanan, amebosit berfungsi mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme, dan terakhir ada spikula berfungsi menghasilkan bahan penyusun rangka, di mana struktur spons tersebut dilengkapi dengan saluran aliran air dan terlihat bahwa tubuh spons memiliki porositas yang menjamin spons sebagai hewan filter feeder. Bentuk tubuh hewan ini bermacam-macam, ada yang seperti jembangan, piala, trompet, dan ada yang bercabang-cabang seperti tumbuhan. Tubuhnya melekat pada dasar perairan, ada yang berwarna dan ada juga yang tidak. Pada bagian tengah tubuhnya terdapat ruangan yang disebut spongosol atau paragaster yang merupakan saluran air. Pada ujung atas ruang tersebut terdapat lubang besar tempat keluarnya air yang disebut sebagai oskulum. Sistem saluran air, ada 3 tipe saluran air spons, yakni tipe askonoid atau askon, sikonoid atau sikon, dan lekonoid atau lekon. Askon merupakan tipe saluran air yang paling sederhana. Prosesnya, air masuk melalui ostium menuju ke spongosol dan kemudian keluar melalui oskulum. Yang kedua, tipe sikon merupakan tipe saluran air yang terdiri dari 2 saluran, yaitu inkluen dan radial. Prosesnya, air masuk melalui ostium menuju ke saluran radial, melalui porositi air dari saluran inkluen menuju ke saluran radial, baru masuk ke spongosol dan keluar melalui oskulum. Tipe yang terakhir, lekonoid, merupakan tipe saluran air yang paling kompleks. Prosesnya, air masuk melalui ostium menuju rongga-rongga bulat yang saling berhubungan dan dibatasi oleh koanosit. Kemudian menuju ke spongosol dan keluar melalui oskulum. Materi selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan spons memakan partikel berkisar 0,1 hingga 50 meter. Makanan mereka terdiri dari bakteri, alga mikroskopis, protista, dan bahan organik tersuspensi lainnya. Mangsa perlahan-lahan ditarik ke dalam spons dan dikonsumsi. Populasi spons yang besar berperan penting dalam mengurangi kekeruhan perairan pantai. Spons lekon tunggal berukuran 1 cm. Struktur spons secara terperinci tampak pada gambar di samping, seperti sudah disinggung di awal bahwa spons memiliki 3 lapisan, yaitu pinakosit, koanosit, dan mesohil. Pinakosit merupakan lapisan sel di bagian luar tubuh spons. Koanosit adalah lapisan sel bagian dalam yang merupakan sel berflagellum. Koanosit inilah yang mengatur masuknya air ke dalam tubuh spons. Koanosit memiliki kolar, yaitu semacam rambut atau serabut yang letaknya di sekitar flagellum. Fungsinya itu untuk menangkap sumber makanan yang diambil dari air yang dilewatkan. Gambar di atas merupakan gambar spikula spons. Foto mikrograf spikula monakson atau silinder sederhana dengan ujung runcing dan spikula triakson atau spikula dengan 3 sumbu. Memiliki diameter dan tinggi 10 cm, dapat menyaring lebih dari 20 liter air setiap hari. Kemudian sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada spons masih sangat sederhana dan berlangsung secara intrasel. Gerakannya seperti pada aliran air. Air yang membawa makanan biasanya berupa plankton dan oksigen yang terlarut. Untuk prosesnya, pertama, spons memperoleh makanannya dengan cara menyaring partikel makanan yang terbawa arus melewati tubuhnya. Kemudian, makanan diperoleh dengan cara mengalirkan air melalui ostia atau ostium ke dalam spongosol. Lalu air digerakkan oleh flagel yang terdapat pada koanosit.
Selanjutnya, air dialirkan ke dalam vakuola yang terdapat di pangkal koanosit untuk dicerna. Bahan makanan yang sudah dicerna akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel amebosit. Sisa hasil pencernaan dikeluarkan ke spongosol dan dibuang keluar tubuh melalui ostium. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Zelda. Sebelum ke pemateri selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu mengenai pertahanan spons. Bagaimana sih kita tahu tentang pertahanan spons? Studi tentang respons pemangsa ikan terhadap metabolit yang dihasilkan spons telah menunjukkan bahwa banyak spons memiliki bahan kimia yang berhasil secara evolusioner mekanisme pertahanan. Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak kasar dari beberapa spesies bunga karang mencegah pemangsaan oleh spesies tertentu dari bintang laut dan kelomang. Spikula dan spongin telah lama diduga memberikan pertahanan dari beberapa predator. Ini mungkin benar untuk beberapa spesies, tetapi tidak untuk spesies yang lain. Beberapa peneliti telah menyimpulkan bahwa elemen kerangka memberikan sedikit pertahanan dari predator, sedangkan peneliti lainnya telah menemukan bahwa mensimulasikan pemangsaan dengan memotong bagian spons menyebabkan peningkatan laju produksi spikula oleh spons, yang telah ditafsirkan sebagai mekanisme pertahanan. Baiklah, hanya begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pertahanan spons. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri terakhir kepada Saudari Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi spons. Nah, spons itu sendiri bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual yaitu penyatuan sel telur dan spermatozoid. Reproduksi seksual tersebut berlangsung dengan persatuan antara sel telur serta juga spermatozoid yang akan menghasilkan yang namanya zigot. Selanjutnya akan berkembang menjadi larva yang berflagel. Larva itu sendiri adalah tahap yang belum matang yang mungkin mengalami perubahan drastis dalam struktur sebelum mencapai bentuk dewasa. Larva itu bisa berenang serta keluar dengan melalui oskulum. Jika memungkinkan tempat yang seksual, larva tersebut akan menempel kemudian tumbuh menjadi porifera yang baru. Yang kedua, reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual porifera dengan cara pembentukan tunas atau budding. Tunas tersebut yang dihasilkan kemudian memisahkan diri dari induknya serta hidup sebagai individu baru, atau juga tetap menempel pada induknya, sehingga akan menambah jumlah bagian-bagian dari kelompok porifera tersebut. Perkembangan tahapan larva spons, di mana kebanyakan bunga karang memiliki larva parenkim dengan ukuran 0,2 mm. Sel berflagel menutupi sebagian besar permukaan luar larva. Setelah larva mengendap dan menempel, sel luar kehilangan flagelnya, pindah ke bagian dalam, dan membentuk koanosit. Sel-sel interior bergerak ke perifer dan membentuk pinakosites. Tahapan kedua yaitu beberapa bunga karang memiliki larva amfiblastula dengan ukuran 0,2 mm yang berongga dan memiliki setengah dari larva yang terdiri dari sel-sel berflagel. Saat menetap, sel-sel berflagel berinvaginasi ke bagian dalam embrio dan membentuk koanosit. Sel-sel yang tidak berflagel akan tumbuh melebihi koanosit dan membentuk pinakosit. Tahapan ketiga yaitu Jamuels dengan ukuran 0,9 mm adalah kapsul resisten yang mengandung massa sel amoeboid.
Jamuils dilepaskan ketika spons induk mati, misalnya di musim dingin, dan sel-sel amoeboid membentuk spons baru ketika kondisi yang menguntungkan kembali. Tahapan terakhir yaitu fotomikrograf Jamuils, spons laut, atau Grantia sv. Selanjutnya, anggota phylum Porifera termasuk bunga karang. Tubuh mereka terdiri dari dinding tubuh dengan Pinakosites, Mesenchymicelles, dan Choanocites yang terorganisir di sekitar rongga pusat atau ruang bercabang. Choanocites berfungsi dalam menciptakan arus air dan menjebak partikel makanan di dalam air. Spons besar membutuhkan sistem saluran bercabang yang kompleks untuk menyediakan ruang bagi penyaringan yang memadai oleh choanosit untuk mendukung ukuran tubuh yang lebih besar. Tahap larva bersilia diproduksi oleh sebagian besar spons, meskipun memiliki tipe sel khusus yang bekerja sama dalam pembagian kerja. Spons tidak memiliki organisasi tingkat jaringan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Cynthia. Dapat disimpulkan, Porifera merupakan hewan yang paling sederhana dari organisme multiseluler dan sebagian besar hidup di laut. Porifera bereproduksi melalui dua cara, yaitu secara generatif ataupun vegetatif. Reproduksi generatif yaitu dengan sel-sel kelamin yang dihasilkan oleh sel amoeboid. Porifera termasuk hewan monosius atau hermafrodit karena dalam satu tubuh bisa menghasilkan dua sel kelamin sekaligus. Reproduksi vegetatif dengan pembentukan tunas ataupun kuncup. Ketika kuncup atau tunas-tunas tersebut lepas, akan tumbuh menjadi individu baru. Apabila porifera berada dalam lingkungan yang kering, maka akan membentuk gemul atau kuncup dalam yang nantinya juga bisa tumbuh menjadi individu baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Zahra Hanif selaku moderator kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.